Kemudian bekal yang keempat, agar Ramadan lebih bermakna, adalah seorang hamba itu, di setiap amalannya di bulan Ramadan, dia jaga amalan itu sesuai dengan Islam dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan Islam dan sunnah. Dia pelihara. Jangan seperti prinsip manusia. Oh, yang penting kita beramal. Yang penting berbuat baik. Ya, ukuran baiknya dari mana? Ukuran dia sendiri. Ukuran dia sendiri. Agama ini bukan warisan nenek moyang dia. Agama ini bukan kebiasaan dan adat istiadat. Agama ini bukan hemat saya begini, inisiatif saya begini. Agama ini wahyu. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan melalui perantara Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah menegaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah. Tidaklah mereka diperintah menunjukkan bahwa agama itu dibangun di atas perintah. Harus ada perintah dari Nabi. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Sebagai orang-orang yang hanif. Sebagai orang-orang yang hanif, orang-orang yang bertauhid. Dia tinggalkan segala kesyirikan dan dia berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi amalan itu harus dibangun di atas Islam dan sunnah. Tanpa Islam tidak akan diterima amalan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang yang merugi. Ini banyak orang yang salah paham ayat ini. Atau kurang memahami ayat ini. Dia sangka makna ayat, barang siapa yang mencari agama Yahudi, agama Nasara sebagai agama tidak diterima darinya. Dia sangka makna ayat cuma itu. Betul, itu salah satu makna ayat, betul. Tapi kurang di dalam memahaminya. Ya. Sebab Islam itu luas. Islam kadang diartikan agama selain Yahudi, selain Nasara, selain Majusi dan seterusnya. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam bisa diartikan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang membawa beramal dengan tuntunan tidak di atas tuntunan Nabi, maka itu namanya tidak di atas Islam. Dan segala sesuatu harus di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus di atas petunjuk Nabi. Ya. Islam dan sunnah itu kadang maknanya sama. Kadang maknanya apa? Sama. Dan kadang saling melengkapi. Kadang saling melengkapi. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Hadits Aisyah riwayat Muslim. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Tidak diterima. Jangan ada yang mengira bahwa banyaknya amalannya itu cukup. Itu standar dan ukuran. Itu keliru dalam memahami. Keliru di dalam memahami. Ada 3 orang pernah datang ke rumah Nabi. Mereka melihat ibadah Nabi sangat banyak sekali. Akhirnya mereka ini merasa amalannya sedikit. Maka orang yang pertama berkata, saya akan puasa setiap hari, tidak akan buka selama-lamanya. Yang kedua berkata, saya akan sholat 1 malam suntuk, tidak akan tidur selama-lamanya. Maksudnya di malam hari dia tidak akan tidur, akan ibadah. Tidurnya dibuat di siang hari. Yang ketiga, adapun saya tidak akan menikah dengan perempuan. Maksudnya dia tidak mau diganggu dengan pernikahan, mau ibadah saya. Maka begitu mendengarkan ucapan 3 orang ini, Nabi SAW marah. Beliau naik ke atas mimbar. Dan beliau berkata, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, dia bukan dari saya. Ya. Sebelumnya Nabi berkata, saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Saya puasa, saya juga berbuka di siang hari. Ada saya puasa, ada saya berbuka. Di malam hari ada saya sholat, ada saya tidur. Dan saya nikah dengan perempuan. Kata Nabi, siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dariku. Jadi jangan menganggap, oh ini orang Masya Allah, dia tidak pernah tidur 1 malam suntuk. Ya.
Dikatakan lebih hebat, belum tentu. Kaum Khawarij yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian wahai para sahabat, kalau ketemu dengan kaum Khawarij, kalian akan meremehkan solat kalian di depan solat mereka, puasa kalian di depan puasa mereka. Saking hebatnya mereka dalam solat dan puasa. Tapi bersama dengan itu, apa kata Nabi tentang kaum Khawarij? Yakhrujuna minad din, yamrukuna minad din, kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka ini keluar dari agama seperti busur menembus sasarannya. Karena itu, sekali lagi, saya ingatkan, yang dipandang di dalam Islam itu bukan kuantitas banyaknya amalan. Yang dipandang adalah kualitas. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Perhatikan bahasa ayatnya, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan dikatakan yang paling banyak. Ya. Tapi yang paling baik. Apa itu yang paling baik? Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling ikhlas dan paling benarnya. Apa itu paling ikhlasnya? Yang dilakukan karena Allah. Apa itu yang paling benarnya? Kalau dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang ingin Ramadannya bermakna, dia bangun amaliyahnya di bulan Ramadan dengan hal yang mencocoki sunnah. Jangan dia masuk dalam pelanggaran. Ya. Belum lagi masuk Ramadan dia sudah ribut-ribut dengan pemerintah. Pergi menentukan masuknya Ramadan dengan pasang surutnya air laut. Ya. Ini dari mana pula dia dapat cerita? Semenjak umat Islam ini ada 14 abad, ada sekelompok manusia baru lahir belakangan, tiba-tiba menentukan apa? Masuk keluarnya Ramadan dengan apa? Pasang surutnya air laut. Ini tiap tahun kita dapat masalah. Ya. Dan ini adalah hal yang tidak baik. Jelas ya? Siapa yang ingin masuk ke dalam Ramadan dengan baik, dia bangun amalannya di atas Islam dan sunnah.